Ya, kita mulai ya, meneruskan pembahasan yang kemarin. Mungkin karena siang-siang ini waktunya udah merem ini harusnya kalau satu-satu ya. Oke, saya akan lanjutkan obrolan kemarin. Ya, semoga nggak begitu lama ya obrolannya. Oke ya, kita masih bicara soal transit performance. Jadi kalau ada istilah transit, teman-teman juga harus paham bahwa transit itu gini, istilah untuk apa namanya? Public transport itu juga kadang disebut dengan transit gitu ya. Public transport itu kadang disebut dengan transit. Oke, jadi kalau kita bicara soal transit performance, kemarin kan saya ngobrolkan bahwa kita harus melihat dari tiga sisi ya, tiga sisi pelaku. Yang pertama adalah operator side, kemudian regulator side, kemudian yang terakhir adalah user side. Gitu ya. Nah, saya lebih cenderung senang membicarakan soal sisi user side. Kenapa? Karena user side itu yang menjadi apa? Tujuan utama dari public transport. Ya, dari public transport itu kan di awal-awal kita diskusikan bahwa public transport itu utamanya adalah untuk mengatasi eh, pertambahan penggunaan kendaraan pribadi. Ya, jadi kan sasarannya itu kan lebih ke user side. Jadi kalau sebaiknya memang public transport itu mengukurnya itu paling bagus tuh ya kinerjanya itu berbasisnya adalah user side itu ya. Nah, kemarin kita sudah beberapa sampaikan bahwa kita sekarang coba akan melihat lebih dalam lagi gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan ada paling tidak 10 poin terkait dengan pengukuran kinerja public transport itu berdasarkan sisi dari user atau user side gitu ya. Yang pertama kemarin kan kita juga sudah bicarakan soal punctuality atau soal ketepatan waktu. Nah ini menjadi ukuran kinerja yang utama karena saya juga selalu mengatakan bahwa sering mengatakan bahwa orang modern itu lama kelamaan itu adalah waktu itu jauh lebih penting daripada jarak. Ya, kalau dulu kita bepergian kita dulu, saya nggak tahu kalau kalian ya. Saya dulu itu kalau bepergian tuh berhitung soal jarak gitu. Tapi sekarang karena kondisi traffic yang sedemikian berkembang pesat, sekarang orang itu cenderung lebih berpikir soal waktu daripada soal jarak. Contoh nih, contoh mamanya ya, saya kalau pagi-pagi dari Gamping sampai ke Janti sana, itu saya mending lewat ring road daripada lewat tengah kota. Ya, walaupun jarak melalui ring road dengan tengah kota mungkin bisa 1,5 kalinya. Ya, saya lebih memilih itu daripada saya harus lewat perkotaan yang jauh lebih macet gitu ya, walaupun jaraknya pendek. Jadi punctuality itu menjadi ukuran yang apa? Yang sekarang itu lebih relatif dikedepankan daripada ukuran kinerja yang lain. Ya, kita kemarin juga ada contoh-contohnya soal ketepatan waktu ya. Contoh yang paling bagus itu di Hong Kong gitu ya. Nah, itu menurut saya juga tidak mengherankan karena saya juga pernah cerita mungkin ya. Di Hong Kong itu dari 100 orang itu hanya sekitar 70 sampai 80 orang yang dari 1.000 orang itu hanya 70 sampai 80 orang yang memiliki kendaraan pribadi. Artinya lalu lintas di Hong Kong itu kebanyakan itu adalah public transport. Itu ya, kalau lalu lintasnya itu public transport, artinya pengelolaan public transport itu jauh lebih baik daripada yang mix trafficnya itu lebih lebih banyak gitu ya daripada yang memang dia diperuntukkan untuk public transport. Kemudian ada contoh lain namanya di Berlin, di Paris, London dan yang lain-lainnya. Mungkin kalian juga perlu juga sih suatu saat memang perlu juga mengukur penelitian ya terkait dengan kalau public transport kita di kota-kota besar di Indonesia itu kira-kira seperti apa sih itu ya. Itu mungkin juga menarik juga ya. Nanti mungkin terkait dengan kinerja yang lain. Jadi prinsipnya punctuality itu adalah mengukur kemampuan public transport beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Walaupun kemarin saya juga cerita kalau penjadwalan scheduling kalau kinerja public transportnya itu masih di level C, artinya dia masih mix dengan private vehicle itu juga akan sulit ya. Tapi intinya itulah, intinya yang pertama kinerja yang perlu diperhatikan itu adalah soal ketepatan waktu.
Mungkin juga bisa juga teman-teman mengukur, maunya mengadakan penelitian terkait dengan kalau orang di Jogja itu, contoh ya, itu di kasus biasanya. Kalau di Jogja itu rata-rata orang masih mau menunggu itu berapa menit sih gitu. Soal ketepatan waktu. Kita juga belum pernah punya data yang tepat soal ini gitu ya. Apakah maunya dia menunggu sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya. Bisa jadi di Jogja itu karena mungkin masyarakat di Jogja itu mungkin lebih lemah gemulai gitu ya. Mungkin beda dengan di Jakarta gitu kan. Kalau di Jogja mungkin ya 15 menit itu masih toleransinya masih anu lah. Maunya gini, orang itu kalau terlambat, mas, suasana hati itu kan jadi bermasalah. Sampai seberapa sih orang itu bertoleransi terhadap seperti itu? Ya mungkin kalau di Jogja 15 menit. Tapi kalau di Jakarta yang kondisi masyarakatnya ras gitu ya, apa selalu buru-buru mungkin ya tidak 15 menit, mungkin 5 menit atau 10 menit. Ya, itu mungkin juga bisa jadi objek penelitian yang menarik juga karena dengan kita tahu apa sensitivitas masyarakat terhadap ketepatan waktu itu kan bisa diukur nih sensitivitasnya gitu. Orang itu kalau terlambat 5 menit itu masih ayem lah, hati itu masih ini. Tapi kalau udah mulai 10 menit, 15 menit itu udah mulai gusar. Kalau lebih dari 15 menit itu mulai anu lah, mulai panik dan sebagainya. Itu kan soal sensitivitas gitu ya, sensitivitas ya. Itu juga bisa diukur sih menurut saya. Nah, kemudian ini contoh kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Ini di mana? Contoh di Norwegia. Kalau Norwegia itu punya data yang cukup lengkap mulai tahun 2000-an gitu ya. Dia punya data soal punctuality. Jadi kemudian mereka itu bisa menyimpulkan bahwa ketepatan waktu itu diukur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada soal number of traveler dan sebagainya. Of traveler saya yakin juga indikasi yang bagus karena faktanya kalau apa penumpang jauh lebih banyak, kemudian dia loadingnya kan juga memerlukan waktu yang lebih lama dan sebagainya, itu kan juga memperlambat ketepatan soal ketepatan waktu. Kemudian ada load factor, ada capacity utilization on track, kemudian cancellation kalau ada pembatalan dan sebagainya, speed restriction, kemudian ada development close to track dan sebagainya. Jadi ini beberapa variabel yang menurut ini yang di Norwegia ya mempengaruhi terhadap punctuality. Ini juga mungkin teman-teman bisa ini sebagai objek penelitian juga menurut saya bagus ya, objek penelitian. Mungkin pengaruh jumlah penumpang terhadap ketepatan waktu perjalanan gitu. Itu juga bisa namanya pengaruh load factor dan sebagainya. Ini mungkin bisa per variabel itu mungkin bisa dijadikan penelitian yang lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya soal kenyamanan ya. Comfort soal kenyamanan. Tingkat kenyamanan itu kalau menurut saya bisa selama perjalanan, selama menunggu, atau fasilitas penuh yang lain. Nah, kalau ini coba saya cari beberapa yang terkait kenyamanan itu satu adalah di dalam perjalanan. Kalau di dalam perjalanan itu cenderung lebih ke suasana di dalam itu termasuk di dalamnya adalah soal seat ergonomik, kemudian availability dan sebagainya itu nanti terkait dengan load factor dan sebagainya. Jadi orang kalau cenderung kursinya nyaman gitu ya, ergonomik itu kan ukuran kenyamanan furniture ya, itu disebut dengan ergonomik. Jadi gini, nanti kalian juga mungkin bisa mengukur juga. Jadi ada ukuran ergonomik kursi ya, kursi untuk penumpang itu terbaik itu kalau mungkin orang di Asia gitu ya, tingginya seberapa, lebarnya seberapa, kemudian sandarannya miringnya seberapa derajat dan sebagainya itu ada ukuran ergonomiknya gitu ya. Mungkin berbeda kalau antara kita orang Asia dengan orang Eropa lah ya, karena mungkin secara ras pun juga berbeda. Jadi mungkin bus-bus dengan desain Eropa mungkin tidak akan nyaman dipakai di Indonesia. Demikian juga sebaliknya ya, bus-bus public transport atau kereta dan sebagainya yang didesain di Indonesia untuk Indonesia itu juga tidak akan nyaman 100% untuk orang-orang Eropa dan sebagainya. Kemudian kalau sekarang ya soal air conditioner, kemudian air circulation dan sebagainya ya. Kebutuhan AC kalau sekarang nggak, rasanya tidak mungkin ya. Public transport itu tanpa AC. Sekarang rasa-rasanya nggak mungkin. Ya. Zaman saya kuliah masih itu.
bus Damri itu nggak pakai AC. Kalau sekarang ya orang anak sekarang naik bus Damri tanpa AC yo, anu ya mesti bermasalah kan gitu ya, panas kan gitu. Kemudian ini juga belum pernah ada penelitiannya soal noise level. Noise level itu anu ya, situasi apa? Gangguan gangguan suara di dalam public transport. Kan juga berpengaruh itu. Contoh namanya knalpot busnya bermasalah, kemudian peredamnya kurang baik dan sebagainya. Orang kan jadi apa? Mempengaruhi kondisi kenyamanan di dalam bus. Nah, selain itu juga ada kenyamanan-kenyamanan lain yang tidak hanya di dalam perjalanan, namanya kenyamanan di halte. Ya, orang menunggu di halte. Itu ada AC-nya atau tidak. Mungkin ada fasilitas yang lain, mungkin sambil menunggu 15 menit dia bisa melihat acara televisi atau dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan. Itu ya, itu juga faktor selanjutnya adalah kenyamanan, yaitu soal comfortable-nya. Apa? Kenyamanan di dalam halte, di dalam bus atau di fasilitas penunjangnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah soal accessibility. Nah, ini mungkin gambaran ya, di luar negeri itu, di luar ya, di negara-negara yang public transportnya sudah sangat bagus itu, sampai ada fasilitas-fasilitas untuk disable atau difabel. Ya, di Indonesia mungkin teman-teman jarang lah yang melihat yang seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi prinsipnya adalah aksesibilitas itu adalah soal inklusivitas. Inklusivitas itu berarti harus memfasilitasi semua apa? Semua ragam orang gitu, semua kebutuhan orang, termasuk di situ adalah kebutuhan khusus ya. Jangan sampai orang naik public transport yang orang apa difabel itu nggak bisa. Contoh paling gampang Mas, kalau di Jogja, kalau di Jogja orang pakai kursi roda, dia tidak akan bisa naik di portable halte kan gitu. Ya kan, portable haltenya kan tidak ada orang itu pasti orang tidak akan bisa. Orang cacat itu pasti tidak akan bisa naik di situ. Orang bermasalah kakinya, mungkin orang buta, orang apa menggunakan tongkat dan sebagainya itu akan bermasalah ketika dia naik di portable halte. Jadi contoh-contoh ya, seperti akses untuk kursi roda, fasilitas penurunan, pengangkatan dan sebagainya. Kalau seandainya contoh namanya antara apa eh, lantai halte dengan lantai bus mungkin berbeda gitu ya. Itu juga harus ada nih fasilitas untuk ngangkat dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Demikian juga kemudian akses untuk semua orang termasuk soal jarak. Ya, termasuk soal jarak. Saya pernah melakukan penelitian di Jogja. Nah, ini saya pernah plot, saya nggak tahu teman-teman pernah lihat nggak peta yang saya buat ini. Jadi saya itu pernah mengumpulkan semua men-tagging semua titik halte yang ada di Jogja. Jadi ini kan kota Jogja ini di tengah gitu ya. Kemudian saya coba tagging semua titik halte yang ada di Jogja, halte Trans Jogja. Yang warna hijau itu adalah halte portable. Jadi yang di luar-luar kota ini, terutama di Ring Road ini ada halte-halte portable yang warna hijau. Kemudian yang merah itu adalah shelter, artinya halte tetap. Nah, kemudian saya saya mendapatkan literatur review terkait kemauan orang untuk berjalan kaki dari rumah mereka ke halte terdekat. Orang itu kalau gini, kalau dia itu difasilitasi kurang dari 250 meter, itu mereka menyebutnya bahwa kualitas pelayanan public transport itu di kualitas yang baik gitu. Jadi orang itu untuk di kualitas yang baik itu halte itu harus bisa mengcover dengan radius jarak itu 250 meter. Nah, kemudian dari titik-titik halte itu saya melakukan analisis spasial berupa buffering gitu. Buffering itu adalah membuat satu jarak tertentu dari titik tertentu itu sejauh 250 meter. Jadi saya buat lingkaran gitu ya, buat lingkaran di titik halte itu. Jadi titik haltenya itu sebagai senternya, kemudian lingkaran sejauh jari-jarinya itu 250 meter. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini.
Kemudian kalau teman-teman lihat, yang tidak tercover itu kan banyak. Kemudian saya coba overlaykan dengan wilayah kota DIY. Kalau halte itu apa? Public transport kita itu mau kualitas layanannya A terkait dengan accessibility-nya, yaitu artinya setiap halte itu bisa melayani radius 250 meter. Ini Jogja itu masih butuh lebih dari 50% yang belum tercover oleh halte. Jadi warna yang putih-putih ini Mas, artinya yang tidak tercover yang hijau itu berarti ada wilayah-wilayah yang dia tidak tercover halte. Contoh ada Kadipaten, Patehan, Panembahan, kemudian Tahunan ya. Ini kan wilayah-wilayah yang tidak ada halte. Walaupun kita juga berpikir soal gini ya, berpikir soal bahwa di situ ada nggak jaringan jalan dan sebagainya. Tapi ini secara agregat kira-kira ada beberapa wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh halte gitu. Nah, ini yang kalau kita di angka 250 meter, kota Jogja itu terlayani hanya 46% jumlah halte, wilayah halte yang 250 itu. Nah, kemudian saya coba besarkan lagi ya, lokasi bufferingnya seperti ini, lokasi bufferingnya. Saya coba besarkan lagi kalau sekitar 350 meter. 350 meter itu berarti ukurannya sekitar level of service-nya itu di B lah, di B. Itu sudah bisa mengcover 71,35%. Artinya kalau kita menghendaki level of service dilihat dari accessibility-nya saja, Kota Jogja itu masih kurang sekitar 30% yang belum tercover oleh halte. Jadi ini juga bisa digunakan untuk merancang trayek gitu. Seandainya ada beberapa area yang belum tercover oleh halte. Contoh ini di daerah Patehan, Panembahan, Tahunan dan sebagainya kan belum nih. Kemudian di area-area sini yang di dalam ring road itu juga banyak masih area yang kosong dari halte. Nah ini untuk pengembangan seperti itu. Nah ini adalah contoh bahwa eh, di kita accessibility-nya itu masih kurang, ya, masih kurang. Apalagi suasana di gini, eh, lokasi-lokasi di negara-negara tropis pasti akan perilakunya akan berbeda dengan lokasi di negara-negara yang 4 musim kan gitu. Ya, contoh di Eropa, di UK dan sebagainya, dia kalau dikatakan musim panas itu ya paling suhunya itu ya 20 derajat sampai 25 derajat kan. Itu mereka sebut musim panas gitu. Kalau kita musimnya kita kering saat ini berapa? Mungkin bisa 36 gitu sampai 40 pun pernah bisa kan gitu. Jadi orang kalau mau jalan kaki ya tidak bisa disamakan gini. Kita menggunakan referensi di negara Eropa untuk diterapkan di kita nggak bisa. Mungkin di negara Eropa orang jalan kaki 400 sampai 500 meter masih mau karena nggak berkeringat ya kan. Suasana juga dingin gitu ya. Kalau di kita jalan lebih dari 250 meter ya udah males gitu kan. Mau kita aja ke warung aja kan ya naik motor gitu ya. Ke masjid yang jaraknya 150 meter aja juga naik motor. Itu aja yang ibadah kan. Apalagi yang tidak ibadah kan gitu. Ya ini ya seperti ini. Ini gambaran di Jogja kira-kira seperti itu. Kemudian nextnya itu adalah soal safety dan security, soal keselamatan. Jadi penumpang itu betul-betul harus merasa nyaman selama di perjalanan. Fasilitas keamanan, keselamatan itu juga harus ada. Beda ya kalau kita naik, kemudian ada petugas keamanannya lah paling enggak. Ada satpamnya kayak atau ada security-nya. Kita akan merasa tenang tuh, lebih tenang ya kan. Walaupun tidak menjamin 100%, tapi kita lebih merasa tenang kan gitu. Daripada tidak ada. Contoh maunya udah malam nih jam 9, perempuan sendiri naik kendaraan, naik angkutan umum, kemudian dia hanya dengan sopir saja gitu. Tidak ada security-nya. Kan rasanya juga was-was gitu. Kemudian faktor keselamatan gitu ya. Keselamatan itu ya namanya perangkat-perangkat keselamatan, perangkat pemadam kebakaran, kemudian pemecah kaca dan sebagainya itu ya. Kalau kita nggak melihat gitu ya. Contoh lagi mamanya ada public transport seperti mamanya kalau di Sumatera ya ada angkutan sungai dan sebagainya. Angkutan sungai itu saya beberapa kali itu kalau naik nggak ada pelampungnya itu saya ngeri-ngeri gitu ya. Kalau nanti tahu-tahu di tengah-tengah itu ada apa-apa gitu ya. Walaupun bisa berenang tapi kan nggak mungkin ya berenang sejauh 300 meter gitu kan sampai pinggir kan nggak mungkin gitu. Nah itu soal faktor keselamatan itu juga penting gitu ya.
Kemudian next-nya lagi, nah ini juga mulai dipertimbangkan. Soal cleanliness dan hygiene, kebersihan dan higienitas gitu. Nah, ini di masyarakat modern ini juga sudah menjadi prioritas soal cleanliness, kebersihan kendaraan. Orang kalau saya pernah lihat video ya di TikTok kalau nggak salah. Jadi jog jog bus itu, mas, jog bus itu, kemudian atasnya itu diberi alat vibrator gitu. Itu ternyata debunya itu keluar semua itu. Jadi bus itu saya jadi ngeri-ngeri juga kalau mau naik bus itu. Ternyata bus yang pakai bahan fabrik itu, kemudian ada orang tuh yang melakukan iseng gitu, joknya itu kemudian dikasih vibrator di atasnya, itu debunya itu keluar semua. Nah itu kan contoh cleanliness. Nah kemudian memang kalau di negara-negara yang sudah maju, contoh cleanliness itu adalah namanya orang nggak boleh makan di dalam kendaraan. Saya pernah cerita mungkin ya, saya pernah punya pengalaman sekali kan di UK. Saya naik public transport gitu. Ya saya nggak tahu sih waktu itu. Kemudian saya itu megang minuman kaleng itu sudah saya buka tuh. Nggak saya minum tapi udah saya buka. Begitu masuk itu ketahuan minuman kalengnya udah terbuka itu saya disuruh turun tuh. Sama supirnya saya disuruh turun. Saya diminta untuk menghabiskan itu dulu, kemudian naik bus berikutnya. Ya kalau di sana sudah sampai seperti itu, Mas. Jadi nggak boleh memang makan di kendaraan umum itu nggak boleh. Alasannya kenapa? Karena itu fasilitas publik. Fasilitas publik, jadi nggak boleh fasilitas publik itu digunakan sembarangan. Sampai makan di dalam pun nggak boleh. Ya karena kalau makan tentunya akan ada sampah dan sebagainya. Kemudian untuk higienitas gitu ya, apalagi kalau kemarin soal pandemi dan sebagainya, jadi di tempat-tempat yang memang harus hygiene ya harus higienitasnya juga harus dipertimbangkan. Apalagi fasilitas publik. Fasilitas publik itu ya ada orang pilek, ada orang batuk kan gitu ya. Begitu batuk gitu, nanti terus megang roll barnya dan sebagainya. Itu soal higienitas gitu ya. Nah, itu juga penting ya. Kalau sekarang udah mulai lupa karena apa eh, COVID-nya udah pergi kan, jadi udah lupa. Kalau pas COVID itu malah semuanya ingat gitu. Nah, ini soal cleanliness dan higienitas ya. Jadi ini juga merupakan hal untuk kenyamanan penumpang. Selanjutnya adalah information. Ketersediaan information. Ketersediaan information itu ya sebenarnya kalau user itu soal kepastian sih ya. Soal kepastian. Nah, kemudian kan gini, teman-teman juga mungkin merasakan ya, kalau nunggu seseorang, tapi pasti gini, contoh, saya janjian dengan seseorang jam 2 gitu. Kemudian saya datang datang lebih awal namanya. Saya datang lebih awal sekitar jam 2 kurang seperempat. Ternyata teman saya itu terlambat gitu ya. Terlambat tapi dia itu memberi informasi ke saya. Pak Nindyo, saya terlambat nanti sampai sana 2 jam 2 15 menit gitu. Saya jauh lebih nyaman tuh Mas daripada ketika saya datang jam 2 gitu, kemudian dia eh, tidak memberi kabar, nggak datang-datang gitu. Walaupun dia datangnya mungkin jam 2 lebih 5 menit gitu. Kalau tadi kan datangnya jam 2 15 menit gitu. Tapi dia ngasih kabar dulu. Itu kan soal kepastian. Jadi saya bisa melakukan hal yang lain dulu sebelum sambil nunggu kan gitu. Ya. Kemudian yaitu soal mendapatkan informasi yang akurat tentang rute, jadwal, dan kemungkinan keterlambatan. Nah sekarang kalau di beberapa negara maju memang sudah ada ini ya, sudah ada dashboard dan sebagainya. Kemudian rutenya itu bisa langsung dilihat di dashboard gitu ya, di dashboard di halte dan sebagainya. Ya mungkin kalau di kita pertimbangan pertimbangan keamanan, pencurian dan sebagainya perusahaan mungkin ya tidak ada ya seperti ini. Nah, tapi di kita sudah lumayan nih, sudah ada aplikasi seperti teman bus dan sebagainya yang bisa digunakan lah untuk
mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat kan gitu. Ya. Nah, ini juga penting soal information dan sekarang eh, karena informasi itu sekarang jauh lebih penting daripada apa-apa kan gitu ya. Jadi orang lebih lebih nyaman kalau mendapat informasi daripada dia sama sekali tidak mendapatkan informasi. Soal information. Kemudian nextnya itu adalah affordability. Affordability itu adalah keterjangkauan. Keterjangkauan itu gini, Mas. Ini riset terakhir saya ya. Kemarin baru saya selesai diseminasikan penelitian soal keterjangkauan transportasi. Keterjangkauan itu adalah kendaraan angkutan umum itu harus dipastikan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kenapa penting untuk semua lapisan masyarakat? Karena penelitian saya yang terakhir itu mengatakan bahwa masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah itu justru dibebani oleh prosentase biaya transportasi yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang berpenghasilan menengah atau besar. Ini buktinya. Ini buktinya hasil riset saya ini. Ini riset baru saja selesai. Ini ya, mungkin tidak perlu yang grafiknya. Kita lihat saja di bagian tabelnya ini. Tabel ini hasil rangkuman survei dari sekitar 500 orang di Jogja dengan berbagai penghasilan, karakteristik berdasarkan penghasilan. Yang kolom sebelah kiri itu adalah rata-rata penghasilan per bulan. Saya coba urutkan dari 2 juta, 5 juta, 10 juta, sampai 15 juta. Kemudian yang paling kanan saja ya, paling kanan saja bisa dilihat adalah persentase biaya transport per bulan terhadap penghasilan. Masyarakat dengan penghasilan 2 juta di Jogja itu ternyata ia harus menanggung 14,75% itu untuk biaya transportasi. Jadi kalau penghasilannya 2 juta, Mas, 140.075 rupiah, 147.500 itu digunakan untuk biaya transportasi atau sekitar 150.000. Biaya itu kalau penghasilannya 2 juta. Jadi kan 150.000. Tapi lihat orang dengan penghasilan 15 juta, ya kan? 15 juta itu dia hanya menanggung biaya transportasi itu sekitar 1,1%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini, seperti ini. Terjadi itu karena seperti ini. Sebelah kiri ya, sebelah kiri yang warna hijau itu adalah variabel yang mempengaruhi transport, kesehatan transport lah. Orang yang high mobility atau high income. Orang masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah sampai ke tinggi, itu memiliki beberapa keuntungan dengan penghasilan mereka yang tinggi. Satu adalah geographical advantages. Orang yang berpenghasilan menengah sampai tinggi, kecenderungannya dia itu lebih dekat tinggal di daerah perkotaan. Betul ya? Jadi dia jauh. Jadi dia dekat dengan tempat dia kerja. Kemudian dia juga lebih dekat dengan transport advantages, fasilitas transportasi. Dia punya mobil, punya motor, punya dekat dengan public transport dan sebagainya. Kemudian dia juga punya social advantages, maksudnya punya gajinya gede, gitu ya, pekerjaannya bagus, kemudian skillnya bagus, kesehatan bagus dan sebagainya. Orang dengan penghasilan gede itu, ini memiliki keuntungan yang seperti ini, gitu ya. Tapi di sisi lain, masyarakat Jogja itu juga banyak orang yang menengah ke bawah, yang sebelah kanan, yang warna merah itu, yang saya sebut dengan transport poverty atau low mobility. Low mobility itu apa cirinya? Orang itu geographical disadvantage,
yaitu dia tinggal jauh dari perkotaan, sementara dia bekerja di kota. Makanya kalau kalian pagi-pagi ya coba cek gitu. Banyak sekali orang yang dari luar kota masuk ke dalam kota. Itu pasti bukan masyarakat yang penghasilan tinggi, pasti bukan gitu ya. Karena rata-rata mereka hanya menggunakan sepeda motor dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dia transport disadvantages. Dia jauh dari public transport, ya kan? Contoh orang yang tinggal di Godean, dia nggak bisa naik public transport, nggak ada public transport sampai sana kan gitu. Kemudian no information, dia jauh dari informasi. Kemudian no vehicle, mungkin tidak bukan no vehicle ya, no choice lah, no choice vehicle. Dia nggak punya kendaraan lain selain sepeda motor, ya kan? Tidak punya mobil, tidak punya akses public transport. Kemudian apa? Social disadvantages-nya. Income-nya kecil, pekerjaannya adanya di kota, pekerjaan di desa-desa kan sulit kan, kemudian skill-nya juga rendah, kesehatannya rendah, kemudian keadaan rumah tangganya juga kurang baik. Nah ini ada kesenjangan Mas, sangat kesenjangan di sini. Makanya perlu sebenarnya kesenjangan ini diatasi oleh pemerintah dengan cara memberikan kemudahan keterjangkauan transportasi terhadap masyarakat yang sebelah kanan ini gitu ya. Makanya salah satu indikatornya kan affordability, keterjangkauan. Tidak hanya keterjangkauan di masyarakat yang warna hijau ini, tapi keterjangkauan di masyarakat yang warnanya merah itu. Makanya affordability itu adalah transportasi umum itu harus terjangkau ke semua lapisan masyarakat. Jadi jangan sampai ada gap yang saya sebut dengan gap transportation poverty ini. Ya toh, tidak ada kesetaraan terhadap akses transportasi antara golongan-golongan masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi eh, topik penelitian yang menarik sih. Ada nggak kebijakan-kebijakan transportasi yang eh, berpihak pada masyarakat low income? Kalau kemarin terakhir penelitian saya sudah menyimpulkan juga bahwa di Indonesia belum banyak nih kebijakan-kebijakan yang berpihak pada low income terkait dengan transportation. Contohnya banyak subsidi transportasi. Walaupun sudah ada subsidi transportasi, tapi saya anggap masih belum tepat sasaran. Contoh gini, kalau di luar itu ada subsidi tarif based on berbasis golongan. Jadi subsidinya itu orang ketika punya kartu public transport itu beda-beda ini subsidinya. Antara orang yang berpenghasilan kaya, penghasilan tinggi, rendah, sedang itu beda-beda subsidinya. Mungkin kalau yang penghasilannya tinggi, dia bayarnya public transport itu mungkin 3.500. Tapi kalau orang dengan penghasilan rendah, mungkin hanya 1.000 gitu. Kalau di kita kan belum, semuanya ya pokoknya pukul rata, ya 3.500. Ada golongan-golongan khusus memang seperti pelajar, orang tua. Tapi kalau menurut saya itu juga yaitu selain yang itu. Tapi maksud saya malah justru banyak orang-orang yang pekerja harian, yang low income, yang memang harus ditolong. Tidak hanya golongan-golongan khusus seperti difabel, kemudian pelajar, kemudian lansia dan sebagainya gitu ya. Jadi itu mungkin juga menjadi topik yang cukup menarik ini kalau kita mau dalami. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa masyarakat di kita itu sekarang bahwa low income itu jauh lebih dibebani terhadap biaya transportasi yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kemudian next-nya adalah reliability atau keandalan. Keandalan itu sebenarnya soal waktu juga ya, time. Ini nggak tahu nih, nanti mungkin teman-teman juga bisa melakukan penelitian ini. Saya belum tahu juga persis, tapi saya coba tadi itu cari bagaimana sih mengukur reliability-nya. Ada penelitian di tahun 2020 ini oleh Atopatu et al. Ya, toh. Judulnya Development of a Performance Measurement Framework on Bus Transport Reliability at Bus Stop. Dia menggunakan yang disebut dengan earliness index. Jadi earliness index itu bahasa Indonesia apa ya? Indeks apa? Indeks awal gitu ya, indeks awal. Jadi kalau saya baca tadi itu
Dia itu mengumpulkan, jadi gini, metodenya itu mengumpulkan data kedatangan waktu kedatangan eh, apa bus lah gitu ya. Mungkin bayangan saya itu berdiri di satu tempat gitu di halte tertentu, kemudian dia catatin ini harian, mana Senin, Selasa, Rabu, bus jalur jalur berapa gitu ya. Hari Senin itu datang jam 6, hari berikutnya datang jam 6:05, hari berikutnya datang jam 5:55 gitu, dicatetin gitu. Nah, kemudian dari situ dia rumuskan dari rata-ratanya gitu, kemudian dia bisa merumuskan yang namanya earliness index gitu, gitu ya. Base-nya kan bisa jadi gini, earliness index kan tergantung dari namanya kondisi traffic gitu, ya. Nah, itu bisa untuk mengukur apa namanya ketepatan waktu dari sebuah public transport. Ini bisa jadi penelitian juga sih ya. Ini baru termasuk baru tahun 2020. Ada yang disebut dengan earliness index. Saya juga belum apa mencek apa secara detail ya paper yang dihasilkan atau penelitian yang dihasilkan. Kemudian ada satu lagi, ini penelitian walaupun sudah lama, tapi menurut saya juga mungkin perlu juga di Indonesia bisa di apa ya diterapkan gitu ya. Ada yang disebut dengan perceived waiting time atau PWT ya. Ini tahun 2012 oleh Mylonic. Itu sitting, waiting, wishing, waiting time, perception in public transport. Jadi dia itu membandingkan gini, Mas. Membandingkan persepsi orang terhadap waiting time-nya kalau di situasi dua situasi yang gambar sebelah kanan ini. Situasi yang pertama itu adalah situasi without stimulus. Without stimulus itu gini, orang yang menunggu public transport tanpa memiliki informasi. Jadi dia pokoknya ada jadwal kan gitu ya, kira-kira datangnya jam 5. Tapi dia nggak tahu informasi itu datangnya tepat waktu atau enggak gitu. Orang itu lebih merasa apa? Persepsi dia itu jauh lebih apa? Merasa lebih lama menunggu daripada orang yang ada stimulus informasi yang sebelah bawah itu. Gitu ya. Yang sebelah atas itu dia merasa pokoknya panjang banget lah waktunya menunggu karena sama sekali dia tidak mendapat informasi soal ketepatan kedatangan. Tapi yang bawah itu ya menunggu, sama-sama menunggu. Tapi dia apa, memiliki informasi yang jauh lebih cukup daripada orang yang di atas gitu. Nah, itu menurut menurut si Mylonik itu orang yang di bagian atas itu lebih merasakan jauh lebih lama daripada orang yang di bawah. Ini kan soal persepsi. Kalau di bawah itu ya 2 menit itu dia yakin kan ya, oh 2 menit. Tapi kalau dia di atas itu dia merasa walaupun keterlambatannya itu 3 menit, dia merasa 5 menit. Gitu. Ini juga bisa jadi ide penelitian yang menarik juga sih soal reliability. Itu ada yang disebut dengan earliness index. Nanti di materi saya itu ada, Mas. Nanti coba dicari ya. Materi saja saya nanti ada yang tadi saya sampaikan di apa namanya di chatroom. Kemudian easy of use. Nah, easy of use itu kemudahan penggunaan. Yaitu ada mulai sistem pembayaran, papan petunjuk, tanda-tanda rute jelas, kemudahan penggunaan transportasi umum dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di negara-negara maju sudah seperti ini ya. Mungkin di Indonesia juga di Transjakarta itu juga sudah mulai juga ya pembayaran cashless, kemudian tanda-tanda ini seperti ini ada bus jalur berapa gitu ada ya. Ini mungkin juga sudah mulai diterapkan di. Nah, sekarang cenderungnya kan soal lebih orang itu kan lebih cenderung cashless ya daripada orang bawa duit gitu ya. Itu juga perlu difasilitasi. Oke, yang terakhir adalah feedback mechanism. Jadi public transport itu juga apa namanya juga pelayanan ya, pelayanan publik. Saya juga belum melihat sih ya di teman bus atau belum coba nanti teman-teman mendetailkan ya aplikasi teman bus itu ada nggak feedback. Feedback itu ya anu lah, dari saluran pengaduan lah sebenarnya. Saluran pengaduan. Contoh ini kalau di Toronto itu ya, Toronto itu ada yang disebut Talk to TTC gitu. Jadi dia bisa memberikan informasi keterlambatan dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah itu memang harusnya periodik itu mengukur yang namanya customer satisfaction, ya toh. Jadi ada pengukuran soal kepuasan masyarakat.
terhadap pelayanan. Jadi kalau di PTC itu Public Transport Council di Singapura itu rutin ya. Jadi dia tiap tahun itu mempunyai indeks, Mas. Indeksnya itu angkanya itu skornya sampai 10. Dia melihat yang namanya safety security, tapi bukan dari apa penilaian operator ya, tapi dari experience user, dari persepsi user. Ini soal security-nya gitu. Contoh ini ya, ini tahun berapa sih? 2020 ini. Ya, tahun 2020 kan. Ini ada soal safety. Jadi persepsi dari pengguna itu dia memberikan poin rata-rata ini mesti ya, 8,2 dari angka maksimal 10 ya. Kemudian accessibility-nya itu dia menilai 8,0. Kemudian reliability-nya dia memberi nilai masyarakat itu 7,9. Kemudian customer service-nya 7,9 dan seterusnya. Ada travel time, ada service information, ada comfort, ada waiting time. Ya. Jadi rata-rata mereka memberi skor tuh ya antara 7 ya sampai belum ada yang 9 justru ya. Jadi ini belum ada yang 9. Kemudian yang luar biasa lagi sebelah kanan ini Mas. Ini anu ya dipublish secara umum ya. Public Transport Council Singapura itu juga mengukur khusus gitu, spesifik. Public Transport Survey for Person with Disabilities. Jadi mengukur apa rata-rata satisfaction score dari persepsi dari masyarakat yang disabilitas. Ya, kita belum pernah itu di Jogja juga belum pernah ada riset seperti itu belum pernah ada. Nah, ini juga bisa jadi ide riset nih ya. Ini aksesibilitas 7,5 dan sebagainya. Ini sudah di atas 7 kan, nah lumayan lah. Jangan-jangan kalau di kita ini mungkin di bawah 5 kan gitu. Kita belum tahu kan. Ini soal aksesibilitas, convert, tapi eh, respondennya spesifik ya. Respondennya itu spesifik masyarakat apa kurang beruntung, artinya disable gitu, difabel. Nah, ini yang disebut dengan feedback mechanism. Jadi ini menerima umpan balik dari penumpang sehingga masalah atau perbaikan dapat diidentifikasi dan diatasi. Nah, ini beberapa apa namanya transit performance ya dari sisi user. Itu kira-kira itulah ada 10 poin yang bisa diukur dari performance terkait dengan transit dari sisi user. Saya kira itu ya, ini menyelesaikan obrolan kita kemarin. Kemudian eh, nanti kalian mungkin bisa cek materi-materi saya yang ada tadi udah saya sharekan di chatroom. Yang ini juga sudah saya lampirkan di sana. Nanti mohon untuk bisa apa namanya dieksplor lebih dalam lah ya. Nah, nanti kalau kalian juga tertarik dari poin-poin tadi itu bisa menjadi satu poin untuk riset, saya kira juga sesuatu yang menarik lah untuk bisa dikembangkan. Oke, Mas Mbak, ada yang mau memberikan komen? Izin Pak, izin. Ya, silakan Mas. Untuk 10 tadi itu kan rata-rata bisa dilakukan surveinya untuk pengguna ya Pak ya. Ya. Nah, untuk terkait variabel-variabel yang terupdate saat ini yang bisa dilakukan untuk yang non pengguna apa aja mungkin dari faktor eksternalnya itu Bapak. Faktor non pengguna kan berarti dari sisi ya, kalau mau ngembangkan lagi Mas, saya belum belum sudah mulai melis ya. Faktor di luar user itu ya mesti operator dan regulator kan gitu ya. Regulator dan regulator. Kalau dari sisi operator, operator itu pasti bicaranya soal untung rugi. Ya, soal untung rugi. Makanya saya tidak begitu tertarik mengukur kinerja dari operator. Ya, walaupun ini kalau teman-teman perhubungan itu selalu, saya juga ada ini kan soal saya pernah diminta studi terkait dengan kinerja Trans Jogja dari sisi operator. Kalau operator tuh mesti rugi terus, Mas. Gitu ya. Karena dia ngukurnya kan soal untung rugi. Operator tuh tidak begitu mempertimbangkan soal kenyamanan, soal safety gitu. Dia itu hanya selalu soal untung rugi. Makanya saya kalau riset saya lebih
tertarik mengukur kinerja public transport itu dari sisi user. Nah, soal nanti ketika apa apa yang diinginkan user itu menimbulkan biaya yang tinggi, gitu ya, terhadap operasionalnya. Nah, itu fungsi dari regulator, artinya pemerintah. Pemerintah yang harus menyeimbangkan. Contoh nih, kenyamanan dari sisi user itu, dia menunggunya hanya maksimum 30 menit. Sementara operator tidak bisa memenuhi itu kan, gitu namanya. Karena dia harus butuh armada dan sebagainya. Nah, yang menyeimbangkan itu harusnya regulator, pemerintah. Nah, pemerintah itu harus memberikan solusinya ya, makanya menambahkan armada baru, memberikan subsidi biaya, biaya operasional kendaraan dan sebagainya gitu. Nah itu sih Mas. Kalau mau dari lihat itu ya dari sisi operator atau regulator. Begini Bapak, untuk Hmm. maksud saya itu kan tadi itu dilakukan survei untuk orang yang mungkin sudah Oh ya. familiar dengan Hmm. angkutan umum. Nah, ini misalkan Kalau kita mau yang mencari yang orang hmm, benar-benar belum pernah naik angkutan umum, ya. itu indikator untuk surveinya apa, Bapak? Kalau indikator surveinya satu ya, paling tidak itu adalah namanya pengetahuan dia. Ada nggak informasi? Jangan-jangan orang nggak naik itu karena nggak punya informasi, gitu ya. Yang kedua, mungkin soal persepsi dia terhadap angkutan umum. Ya, soal mamanya experience dia lah. Wah, aku pernah naik angkutan umum tapi nggak enak lah gitu. Kemudian soal itu kan nanti risetnya berarti terkait soal mode choice. Kalau mode choice itu berarti soal waktu tempuhnya, gitu kan? Saya juga pernah punya ide banyak gini, Mas. Belum pernah ada banyak gini dari katakanlah ini. Belum pernah ada yang ngukur eh, biaya transportasi, perbandingan biaya transportasi antara sepeda motor gitu saja dengan naik bus. Contoh namanya dari Jalan Godian sampai Jati Kencana. Sampai Janti sana itu. Oke ya. Nanti diukur nih Mas, kalau orang satunya naik sepeda motor, kemudian satunya naik angkutan umum kan gitu. Sama-sama titik titik berangkatnya sama, rumahnya yang sama gitu loh maksudnya. Kemudian kalau naik sepeda motor kan otomatis perjalanannya itu tinggal dari rumah naik motor ngegas, kemudian lewat jalan tertentu sampai ke Janti sana. Oke ya. Nah, kalau di public transport kan enggak. Dari rumah itu yang sama, dia harus mungkin jalan kaki dulu. Kan time-nya berapa dukur nih. Sampai halte, kemudian dia harus nunggu dulu kan gitu. Oke. Habis itu dari halte nunggu, terus naik public transport. Lewati junction mana, macet enggak dulu kan. Nunggu seterusnya kan sampai di lokasi tujuan, kemudian jalan ke tujuan akhir kan gitu. Kan bisa diukur nih waktunya, ya kan? Waktunya berapa, kemudian biaya naik busnya berapa, kemudian dikalikan juga nilai waktunya. Perbandingannya jauh nggak gitu, Mas? Dengan kalau orang naik motor, ya kan? Kalau perbandingannya jauh, otomatis orang tidak akan naik kan gitu. Karena orang sudah punya persepsi yang seperti itu. Ya, kira-kira gap tadi itu, biar orang mau itu, kan gini, bisa diturun. Gini, dia naik bus itu waktunya 30 menit tambah 3.500, ya kan? Naik motor itu biayanya itu mungkin bensinnya itu mungkin hanya sekitar 1.000 gitu. Kemudian waktunya 25 menit atau 20 menit. Waktu ada selisih 10 menit kan? Ya kan? Ini kan harus dibayar nih Mas, biar orang mau kan? Kemudian biaya ada selisih berapa? 1.500 kan? 1.000 dengan 3.500 kan? Berarti pemerintah itu harus nanggung membiayai ini Mas, yang 2.500 plus apa? Gap waktu tadi itu baru orang mau kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Unsur-unsur yang mungkin perlu di apa. Kita juga perlu sih membuktikan itu seperti itu gitu. Bahwa sekarang 3.500 itu ternyata ya orang masih nggak mau gitu. Karena belum worth it gitu. Worth it-nya berapa sih sebenarnya gitu. Nah, gitu. Jangan-jangan worth it-nya saya juga pernah bilang kan teman-teman perhubungan, worth it-nya itu kalau orang naik dibayarin gitu. Bukan bayar malah. Ya kan? Orang naik public transport dibayarin, bayari 1.000 orang mungkin berbondong-bondong mas mau gitu, karena worth it toh.
Nah, pemerintah harusnya melihat itu bukan melihat soal kerugiannya. Keuntungannya apa? Begitu orang itu dibayarin 1.000, ya kan? Orang akan berpindah dari private vehicle ke public transport. Otomatis apa? BBM, ya kan? Penggunaan BBM jadi turun kan? Gitu kan? Polusinya berkurang kan? Kan itu bisa dibandingkan biaya polusi dengan orang gini, pemerintah katakanlah ngasih 1.000 per orang, gitu ya. Tapi kalau tidak ngasih per 1.000 per orang, dia harus mengatasi polusi DIY itu, gitu. Biayanya berapa, gitu. Bisa diukur dari mamanya kesehatan masyarakat, gitu. Ya toh? Kalau tidak langsung mungkin ya diukur mana dari kesehatan masyarakat, BPJS-nya semakin tinggi dan sebagainya, mungkin kan bisa dari pendekatan itu. Ya walaupun untuk penelitian yang rumit, tapi menurut saya bisalah kita mengambil ceruk-ceruk yang kecil-kecil. Contoh tadi itu membandingkan dulu. Kira-kira yang paling worth it itu berapa sih harusnya biaya transport itu agar masyarakat itu mau gitu. Kan kita bisa membandingkan tuh dari ide yang sederhana aja gitu. Membandingkan biaya transportasi antara public transport dengan kendaraan pribadi. Mungkin jenis kendaraan pribadinya dua lah, motor sama mobil gitu. Kemudian kita bandingkan gitu. Nah, kalau jaraknya jauh, Mas, ya itu membandingkan itu selain biaya transportasinya, juga nilai waktunya karena keterlambatan dan sebagainya. Gitu, Mas, ya. Rencana itu saya juga mau memperdalam terkait penelitian itu, Bapak. Jadi yang gambaran saya itu nanti penelitiannya itu untuk emang yang non penggunanya. Jadi saya Ya, akan melakukan penelitian terkait persepsi, mungkin ya. pengetahuan terkait angkutan umum seperti apa, terus terkait kemacetan, Hmm. polusi, seperti itu. Habis itu setelah ketemu persepsi nanti akan didetailkan lagi faktor apa yang paling tinggi mempengaruhi. Habis itu mungkin bisa dimodelkan di kayak menghitung probabilitasnya. Misalnya kalau ini Ya. saya naikkan, nanti peluangnya berapa orang itu akan naik angkutan umum gitu, Bapak. Kalau penelitian saya terakhir mungkin bisa dilihat di Google Scholar saya, Mas. Jadi gini, kalau masyarakat DIY itu sebenarnya eh, apa ya, kepedulian dia terhadap lingkungan. Jadi gini, orang mau naik public transport itu kan sebenarnya soal kepedulian dia terhadap lingkungan. Itu sebenarnya bagus. Tapi ketika sampai ke behavior, dia itu nggak mau melakukan. Kenapa nggak mau melakukan? Karena ya soal gap biaya tadi itu sebenarnya. Kalau kesadarannya sudah cukup. Masyarakat Jogja itu kesadaran terhadap itu sudah cukup. Bahwa pemakaian kendaraan pribadi itu akan berakibat pada kemacetan, pemborosan bahan bakar, polusi, dan sebagainya. Nah, harusnya memang saya naik public transport. Itu kasadarnya cukup. Tapi ketika terus, nah kamu mau nggak naik public transport? Nggak mau teman gitu. Karena yaitu soal gap biaya, kecenderungan soal gap biaya. Menarik sih kalau mau itu riset soal itu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Oke, Mas dan Mbak. Ya, untuk S2, ini saya selalu mengingatkan, walaupun saya bukan pengurus dari S2 UI ya. Saya selalu mengingatkan bahwa eh, kegagalan studi S2 itu terbesar adalah terletak di tesis. Ya, tesis itu berapa SKS kalau UI? 6 SKS ya. Ya, tesis 6 SKS, sementara kamu harus menempuh total SKS kan di atas 36 atau 40 kan. Jadi 30 SKS-nya kamu A semua, kalau tesisnya nggak jadi, nggak dapat juga itu ijazah kan gitu. Kan? Jadi jangan berlama-lama di tesis. Ya riset itu memang sesuatu yang cukup berat, membiasakan diri menulis, membaca jurnal dan macam-macam gitu. Tapi maksudnya mumpung masih ada temennya, gitu. Ya itu biasanya triknya gitu. Pokoknya kalau mumpung masih ada temennya, sering-sering ketemu temennya. Gitu. Jadi tahu perkembangan satu dengan yang lainnya. Nanti kalau sudah ada yang terpisah, itu biasanya ya udah lah. UI termasuk anu loh, Mas. Yang hilang setelah tesis itu termasuk banyak. Ya, yang bimbingan saya juga yang nggak nongol-nongol sampai sekarang itu juga juga banyak.
gitu ya. Dan S2 itu kan sudah gini, sudah 50-50 antara pembimbing dengan mahasiswa. Beda kalau anak S1 ya. S1 mungkin dosennya ngejar-ngejar terus gitu, tapi kalau S2 itu kemandirian ya, karena namanya juga magister ya. Magister kan dia dididik sebagai setengah peneliti, jadi harus bisa banyak melakukan hal itu sendiri. Oke, itu Mas dan Mbak, saya kira cukup ya. Itu tadi link yang ada di chat room, mohon untuk di copy dulu sebelum nanti di close meeting ini ya, gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan nanti kalau mau pengen berdiskusi bisa Japri dan sebagainya, atau bisa ketemuan dengan saya, silahkan saja asal waktunya sesuai gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Ditutup Terima Pak. kasih, Pak. meeting. Ya.